Sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, sekaligus pembukaan Bahsul Masail Qur'aniyah dalam rangka haul ke-85 Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdillah Rosyad, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhtaram Busro. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'in ni'amih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts li khairil umami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil kiram, para kiai, wabil khusus telah hadir di tengah-tengah kita tim musahih, tim perumus. Di sebelah kiri saya Pak Kiai Haji Anis Mastuki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadi dari Krapyak Wetan. Sebelah kanan saya Bapak Kiai Fauzi Al-Hafid, pengasuh santri tahfidz Madrasah Sanawiyah Aliyah Ali Maksum. Pada yang terhormat panitia Bahsul Masail yang tadi telah diwakili oleh Kang Mabrur, saya menyambut gembira atas terlaksananya Bahsul Masail yang kali ini mengambil tema terkait dengan Masail Qur'aniyah. Hal ini tentunya sangat penting dan bersifat aktual, karena diantaranya ada beberapa masalah muqaddaman kok dihatamkan melalui WA group hanya dengan mencentang tanda kalau dia sudah membaca satu juz, tapi siapa yang mendengarkan nggak tahu, mengatakan nyentang. Nah, ini gimana masalahnya? Dan juga beberapa masalah lain yang cukup aktual untuk dibahas. Moga-moga pembahasan Masail Qur'aniyah bisa memberikan faidah. Baik, mari kita buka resmi dengan baca Fatihah. Biniyatil qabul wa tamami kulli mas'ul wa ma'mul ala ma yurdihillah wa rasuluh wa ala manahul awliya wassalihun fi misli hadal majlis wa la kulli niyatin salihah dafi'ah li kulli syar syamilah li khairid wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan ini saya buka. Menginjak acara selanjutnya, yakni acara inti pada pagi hari ini, Bahsul Masail Qur'aniyah dalam rangka haul ke-85 Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdillah Rosyad, yang akan dipimpin langsung oleh moderator. Kepada saudara Muhammad Khairu Ulil Absor, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira menurut saya begini ya, biar tidak berlarut-larut gitu ya. Kalau saya melihat itu sebenarnya kita terlebih dahulu harus memastikan
statement dari orang tersebut itu mengkritisi metodenya atau mengkritisi metode taklimnya atau mengkritisi tatbiknya, prakteknya. Itu perlu kita pisah dulu. Jadi sini kan dikatakan kan, apakah statement sebagian orang sebagian dalam di atas dibenarkan. Nah, sedangkan dalam narasinya itu kan masalah muncul ketika sebagian orang berstatement bahwa sebagian metode, itu jelas itu. Sebagian metode yang sudah tersebar dan bla bla bla. Jadi statement orang ini mungkin yang membuat soal perlu kita klarifikasi dulu. Dia berstatement menyalahkan itu dalam sisi metode thariqatut ta'limnya, metode pengajarannya, atau tatbiknya dalam prakteknya yang kita membaca biasa. Nah, nanti akan berbeda itu jawabannya. Jawabannya akan berbeda. Kalau yang dikritisi itu thariqatut ta'limnya, metode pembelajarnya, tadi kan sudah disebutkan, termasuk yang dari tadi, bahwa metode taklim itu kita bebas, tergantung syekhnya dengan cara apa agar si murid ini mampu menangkap gitu ya. Termasuk melebih-lebihkan itu boleh. Kayak tadi gunnah asalnya 2 harokat dibikin 4 dulu biar dia ini pas sih, engko ono merusut-merusutnya dadi pas loro gitu. Kan gitu. Atau berlebihan di bagian kol-kolahnya dinemen kesik karena proses belajar. Nanti ada kurang-kurangnya jadi pas, kan begitu. Tujuannya begitu metode itu. Dan metode itu tadi kan dibolehkan tadi ya. Metode seperti itu kan dibolehkan. Itu berdasarkan sebagian besar ulama. Tetapi yang tidak boleh itu di dalam tatbiknya. Ya, tidak boleh takalluf, ta'assub, dan membacanya harus biyusrin walutfin, kan baca Quran itu dengan cara mengalir, mudah, tidak berlebihan. Walutfin dan lembut, tidak boleh berlebihan. Itu dalam tatbiknya. Maka saya kira perlu diperjelas lagi, statement orang ini dia mengkritisi metodenya, ya, cara mengajarnya tadi dalam tasyadud tadi bahasanya, atau mengkritisi tatbiknya dalam keseharian, sudah praktek ngaji biasa gitu. Karena nanti akan beda itu jawabannya. Menurut saya ya akan beda. Tadi sudah dijabarkan tadi, kalau yang metodenya itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja melebih-lebihkan. Karena dalam rangka untuk ya sesuai ini kan kemampuan muridnya, dia agak lelet misalnya, ya ngajarnya dilebih-lebihkan biar dia nanti ketika ada kurang-kurangnya jadi pas. Itu boleh. Tapi di dalam tatbik qiraatul Quran memang kebanyakan turos yang kita baca, keterangan para ulama qurra itu memang tidak boleh tashaddud ya. Harus biduni takallufin wala ta'assufin wa yaqra'u bijusrin wa sahlin wa lutfin, kan begitu. Jadi tidak berlebihan, ya mengalir saja seperti lahja orang Arab. Jadi saya kira nanti rumusannya begitu. Kalau yang tertera di sini kan dia mengkritisi metodenya yang di sini. Tapi saya kira nanti bisa dirumuskan lebih luas tuh. Kalau dia mengkritisi metodenya, berarti statementnya itu salah ya. Berarti statementnya salah. Tapi kalau dia mengkritisi tatbiknya, berarti benar juga apa yang dia katakan. Saya kira gitu nanti di rumusannya. Ya, saya kira itu. Dengan hasil ini semoga Allah memberkahi ya, dan manfaat. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau pertanyaan yang dimaksud oleh yang mengkonsep soal ini tadi, bagaimana sikap kita gitu ya melihat itu, ya jawabannya sudah jelas tadi di rumusan pertama tadi, di soal pertama. Jadi sudah nggak usah dibahas saya kira. Kalau itu yang kita lihat itu di level metode kan boleh,
dalam berbagai sumber tadi di kitabnya As-Sakhawi tadi, Jamal Qurra tadi, di As-Suyuti Al-Itqan, terus di At-Tahdid Abu Amr Ad-Dani, itu sudah menyebutkan semuanya. Itu kitab-kitab yang muktabar, itu kitab-kitab tajwid muktabar, dan termasuk kitab-kitab awal ya, awal-awal kitab tajwid abad ke-5 Hijriah. Itu saya kira sudah kuat. Artinya di level metode itu boleh kita tasyadud, boleh. Sehingga sikap kita ya menengahi, wong jenenge oleh ya menengahi jarno kan gitu, diam. Tapi kalau yang kita lihat itu di level tatbik, nah sikap kita tadi yang amar ma'ruf nahi munkar tadi sesuai dengan keyakinan kita seperti apa. Jadi saya kira soal yang kedua ini sudah jelas ya. Kita bisa merujuk ke soal yang pertama tadi, sikap kita itu. Kan sudah kita bahas tadi ya. Kalau metode kan boleh. Berarti ya sikap kita apa? Ya sudah, kalau boleh ya sudah, mau ngapain mau boleh. Ya kita diam aja. Tinggal nanti dicari ibaratnya ya. Terus kalau di level tatbik, tasyadudnya tadi kan memang tidak boleh. Terus kita baru ada reaksi, diskusi, sharing, irsyad yang menunjukkan dan sebagainya. Saya kira sikapnya itu. Kita bisa merujuk ke soal yang pertama. Tadi sudah jelas tuh. Saya kira gitu ya. Ya. Semoga diberkahi oleh Allah dan manfaat ya. Bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kira jawaban dari Al-Barakat itu sudah bagus sekali itu ya. Memang al-aslu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Gus Anis sesuai dengan dalil An-Naml ayat 6 itu. Wa innaka latulaqqal Qur'an, itu dalil talaqi itu ya. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Jadi talaqi memang pedoman dasar ya. Tapi itu pun harus melihat dulu gurunya siapa ya. Tadi sudah dijelaskan di beberapa ibarat tadi. Harus yang syuyuh al-dhabitin, asyuyuh al-mudkinin tadi ya. Itu syaratnya harus itu dulu, baru kita mengesahkan talaki itu. Jadi dilihat kapasitas syekhnya dulu. Itu baru kita bisa menetapkan harus talaki yang lebih utama. Kan ada juga yang misalnya gurunya itu tidak pada level al-dhabitin atau al-mudkinin. Misalnya belajarin yang misalnya mohon maaf, misalnya di yang tidak punya sanad atau guru-guru di level awal ya, guru TPQ atau yang mohon maaf mungkin yang tidak hafal Quran misalnya, tidak punya sanad, pokoknya tidak masuk klasifikasi al-dhabitin al-mudkinin, maka kita tidak boleh secara mutlak talaki di situ diutamakan ya. Syaratnya harus syekh yang al-dhabitin wal mudkinin tadi ya, itu yang pertama. Itu memang pedoman dasarnya. Kemudian memang tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya itu ada hal-hal yang kita temukan itu berbeda ya. Sangat mungkin. Saya punya pengalaman juga. Saya dulu menerima model ikhfa, nun mati ketemu tak sama ketemu dal ya. Itu dulu kan nutup ya, jadi itbaq nutup, tajri min tahtiyal atau andada begitu. Kemudian dalam perjalanannya ketika kita sudah bisa agak luas referensinya, kita baca berbagai sumber ya, itu kita menemukan. Terus ditambah lagi saya dulu waktu mengikuti musabaqah Al-Quran internasional di Mesir ya tahun 97, terus di Iran 2006. Itu setelah tampil itu ada salah satu syekh yang bilang begini, bacaannya orang Indonesia itu beda ya gitu, beda. Waktu itu saya masih pakai tajri min tahtian, terus andada. Itu dikritisi oleh beberapa dewan hakim, dari beberapa dewan hakim yang ada di situ, ada dari Tunisia, dari Mesir, macam-macam. Dia bilang bacaan saya itu aneh di bagian ifaknya itu.
Karena seluruh peserta yang lain dari berbagai negara itu ada furjahnya, prakteknya ada furjahnya. Furjah itu begini, ada rongga sedikit, tajri min tahti, ada furjahnya. Atau andada, jadi tidak itbak, nutup plek, tidak. Itu sedangkan saya di Indonesia itu beda sendiri, nutup tajri min gitu. Sehingga kemudian dikritik oleh beberapa syekh dewan hakim hukam di situ. Kamu bacaannya agak aneh ini. Beto karo liyane gitu. Sehingga kemudian setelah itu, setelah saya punya pengalaman itu, ya, diuji di level internasional, akhirnya saya ya dengan tidak melupakan sanad saya dulu yang rapet, saya juga mengambil yang masukan baru yang ada furjahnya itu, yang renggang. Ya. Jadi memang juga jangan lupa kita dibolehkan mengambil keduanya. Ya, tidak harus mendahulukan yang mana, tapi kita ambil dua-duanya boleh. Ya, karena tadi juga ada dikatakan yang nutup juga ada sumbernya tadi ya. Yang furjah juga ada sumbernya dan lebih banyak dipakai. Secara mayoritas di berbagai negara itu ada furjahnya, ikhfa nun mati ketemu tak sama ketemu dal. Tajri min. Nah, itu yang sering saya pakai sekarang. Tapi saya tidak menyalahkan yang nutup juga, ya, karena dulu sanad saya juga begitu, yang tajrimin. Jadi memang dimungkinkan kita juga seperti Gus Anies sampaikan, kita boleh juga mengambil keduanya. Ya. Yang dulu kita dapat dari talaki juga kadang kita pakai, terus ada penemuan baru, ya itu juga kita pakai. Itu sangat mungkin juga, ya. Karena ikhfa sesuai dengan definisi yang ada di berbagai kutub tajwid itu ya, yang namanya ikhfa itu kan ikhfa'u ya, jadi menyamarkan ya, ikhfa'un nun awit tanwin, jadi yang disamarkan itu nun matinya dan tanwinnya disamarkan, jadi ya samar gitu. Dan di dalam kitab Hakut Tilawah itu juga dijelaskan di sana. Ketika seseorang itu membunyikan ikhfa, maka la amala lilisanin. Lisan itu tidak berperan apa-apa, ya diam saja di situ. Tajrimi, diam saja lisannya di situ, tidak bergerak. Kalau nempel berarti dia gerak ke atas. Di dalam Hakut Tilawah ya, kitab Hakut Tilawah. Jadi ikhfa itu laisa la amala lilisanin. Jadi lisan itu tetap di situ aja. Jadi tajrimi tahmin. Tetap lisannya tetap di situ. Nah, sehingga ya saya kira memang pedoman dasarnya adalah talaki ya, tetap talaki berdasarkan wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menemukan sesuatu yang beda. Dan tadi sudah dijelaskan ibaratnya di An-Nasr tadi ya, sudah jelas tuh ya. Memang dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan yang tidak sesuai dengan ini yang ada disepakati di buku tajwid. Itu bisa kita punya second opinion ya. Ya silakan saja, kita bisa ambil dua-duanya juga bisa. Atau kalau level ta'arudnya itu di hal yang mujma, sudah jelas kekeliruannya, ya kita utamakan yang ini, yang di sini. Qanunin shahihin itu. Qanunin shahihin itu yaitu kaidah tajwid yang ada di kutub tajwid yang sudah yang muktabar tadi, kan itu sama semua itu, mulai dari ya abad awal sampai sekarang itu sama semua itu, penjelasannya sama semua, mulai dari Al-Khaqani itu paling awal ya, Al-Khaqani itu penulis tajwid paling awal ya, qasidah Khaqaniyah itu sampai sekarang, sampai ke At-Tahdid, Ar-Riayah dan seterusnya ya. Saya kira itu ya, berarti nanti rumusannya ya mungkin ini jawabannya sudah bagus ini di sini. Yang didahulukan talaki kecuali itu sudah bagus tuh. Ketika apa yang didapatkan dari guru bertentangan dengan kesepakatan pada qiraah. Saya kira ini sudah dijawab tadi oleh Al-Barokah. Ya, ikut itu aja. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين.